Shalom sahabat-sahabatku. Tema renungan pada hari ini adalah kemunafikan. Terambil dari 1 Petrus 2 ayat yang pertama. Dikatakan, karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Amin. Sahabat-sahabatku, firman Tuhan berkata bahwa kemunafikan adalah termasuk dalam sebuah kejahatan. Maka itu kita diperintahkan untuk membuangnya. Sebab sebagaimana kita itu bisa hidup kudus dengan memelihara kejahatan dalam hidup kita, perlu kita ketahui bahwa tidak ada kekudusan yang berjalan bersama-sama atau beriring-iringan dengan kejahatan. Bagaimana seseorang bisa dikatakan hidupnya kudus jika dia masih hidup melekat dengan duniawi, judi, mabuk-mabukan, selingkuh sana sini, bohong sana bohong sini, menjadi pendusta, pembuat hoaks, merampok dan sebagainya. Nah, di sini Rasul Petrus ingin mengajarkan dan menuntut orang Kristen itu untuk hidup sebagaimana mereka adalah ciptaan baru yang telah dilahirkan kembali, yang memiliki kehidupan seperti seorang bayi yang baru lahir, yaitu tanpa tipu muslihat, tanpa kemunafikan, tanpa kedengkian, tanpa fitnah, tanpa kejahatan apapun. Itulah yang harus dilakukan oleh orang Kristen yang benar, yaitu menanggalkan segala kejahatan. Jadi ketika Rasul Petrus menggambarkan kita di bawah karakter seorang bayi yang baru lahir, ya, dia ingin kita itu mengesampingkan semua yang tidak sesuai dengan karakter itu. Ada satu kejahatan di sini yang cukup menarik perhatian saya untuk saya bahas lebih dalam. Kejahatan apakah itu? Yaitu kemunafikan. Yang pertama, apa itu kemunafikan? Kemunafikan berasal dari kata munafik yang di dalam bahasa Yunani menggunakan kata hypokrites, yang dapat berarti seorang aktor, pemain drama, berpura-pura, penipu, seorang menjadi apa yang bukan dirinya. Nah, kalau dalam cerita tragedi Yunani, aktor-aktornya yang menggunakan topeng itu dikenal sebagai Hippolytes, berarti orang yang tidak sama dengan sosok yang mereka tampilkan. Ada beberapa komentar dari beberapa penafsir mengenai arti daripada kemunafikan ini. Yang pertama, ada Jamieson, Fausset, and Brown. Dikatakan kemunafikan artinya berpura-pura menjadi apa yang bukan kita dan tidak menunjukkan siapa kita yang sebenarnya. Kemudian Matthew Henry berkata, dalam hal agama, kemunafikan itu adalah kebalikan dari kesalehan. Kalau di dalam perilaku sehari-hari, kemunafikan adalah kebalikan dari persahabatan yang sering kali dilakukan orang-orang yang suka memberikan pujian setinggi langit tanpa ketulusan, membuat janji yang tidak pernah ditepati, atau pura-pura bersahabat padahal mempunyai niat jahat di dalam hati mereka. Itu kata Matthew Henry. Kemudian Albert Barnes punya penafsiran yang hampir sama dengan Matthew Henry. Albert Barnes berkata bahwa kata tersebut dapat berarti menyelubungi tujuan jahat di bawah penampilan yang saleh. Nah, jika kita berbicara tentang kemunafikan, kita tahu bahwa Tuhan Yesus sendiri juga mengajarkan kepada para murid-muridnya agar tidak menjadi orang-orang yang munafik. Yesus mengajar agar mereka tidak munafik ketika memberi sedekah, ketika berdoa, ketika mereka berpuasa, dan sebagainya. Alkitab juga mencatat bahwa Tuhan Yesus juga berulang kali mengecam kemunafikan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Sahabat-sahabatku, terlebih dari itu semua, yang membuat miris dan sedih hati adalah kejahatan ini banyak dilakukan dan terjadi bukan hanya saja di luar, namun juga ada di dalam kekristenan itu sendiri. Banyak orang Kristen menjadi orang-orang yang munafik. Banyak orang-orang Kristen yang berpura-pura, penipu. Di depan orang mereka menjadi bukan dirinya sendiri. Mereka menunjukkan sesuatu yang bukan sebenarnya. Banyak orang Kristen menggunakan topeng, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam pelayanan. Ya, ini real, ini nyata. Dan mereka enjoy saja ketika melakukan hal tersebut. Saya tidak tahu apakah mereka ini benar-benar tidak tahu atau tidak sadar, atau memang mereka belum tahu bahwa kemunafikan adalah bagian daripada kejahatan itu sendiri. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana agar kita tidak terjerat dalam kejahatan kemunafikan? Ada beberapa tips. Yang pertama, kita harus menjaga diri kita agar tetap di dalam hadirat Tuhan. Kita harus selalu ingat bahwa Dia ada dan berdiri tepat di sebelah kita. Matanya selalu tertuju pada kita. Mazmur 16 berkata, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Kemudian yang kedua, kita harus banyak dan sering berdoa kepada Tuhan untuk menimbulkan spirit yang benar di dalam diri kita, karena pada dasarnya kita semua memiliki hati yang munafik. Kemudian selanjutnya, kita harus menjaga hati kita dengan segala ketekunan, melakukan pengamatan setiap hari. Nilai dirimu sendiri dengan serius di hadapan Tuhan.
Kemudian ketika kita berbuat baik, hendaklah kita tuh melakukan semua itu sebagai suatu rahasia, baik di dalam belas kasihan, berdoa, berpuasa dan sebagainya. Itu bisa dibaca dalam Matius 6 ya, ayat 1 sampai 34. Kemudian yang kelima, ketika kita berbicara atau berlaku dengan siapa saja, lakukan itu tanpa tipu muslihat. Jadilah apa adanya dan hindarilah bergaul atau berteman dengan orang-orang munafik. Untuk itu kesimpulannya adalah bahwa firman Tuhan dalam renungan singkat kali ini mengajarkan sekaligus menegur dan mengingatkan kepada kita semua agar kita tidak menjadi orang-orang Kristen yang munafik, hidup penuh dengan kemunafikan, karena kemunafikan itu adalah sebuah kejahatan yang harus segera kita tanggalkan dan buang jauh-jauh. Amin, haleluya, amin. Tetap semangat, tetap percaya kepada Tuhan Yesus apapun yang terjadi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.